Hai, halo. Selamat pagi kepada adik kami semua. Salam sejahtera buat kita semua ya. Ketemu lagi bersama Bapak Francisco Tamba, Eskom, pada pertemuan kelima. Ya, hari ini kita adalah pertemuan kelima pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ya, sebelum materi Bapak sampaikan pada hari ini, Bapak harapkan lagi anak didik kami semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh maupun boleh dikatakan secara online ya. Tetap menggunakan protokol kesehatan dan tetap social distancing tetap dijaga ya. Jadi walaupun kita di luar maupun di rumah, kalau bisa kita tetap berada di rumah untuk selama dalam pandemi ini untuk menjaga kesehatan kita masing-masing ya. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran, ke materi, yaitu kita masuk ke bab 4, perangkat lunak pengolahan angka pada simulasi dan komunikasi digital ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah supaya anak didik kami dapat menjabarkan definisi dan fungsi Microsoft Excel dengan tepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, anak didik kami dapat membuat kesimpulan definisi dan fungsi Microsoft Excel dengan terampil. Lalu yang ketiga, anak didik kami dapat menyebutkan rumus-rumus dalam Microsoft Excel dengan benar. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, anak didik kami dapat melakukan perhitungan dengan rumus Microsoft Excel dengan terampil. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Ya, tolong lebih dibaca lagi supaya apa yang kita pelajaran hari ini dapat kamu simpan dengan baik dan bila perlu kamu catat, dan kalau ada pertanyaan silakan diberitahu ke Bapak ya. Ya, kita masuk ke A, mengenal Microsoft Excel. Mungkin anak didik kami juga sebagian mungkin belum mengenal sekali ya apa itu Microsoft Excel ya. Apa sih Microsoft Excel itu? Di zaman yang semakin maju, penggunaan komputer sampai ditemui di setiap instansi, sekolah, pemerintah, kantor, dan perusahaan semuanya menggunakan komputer. Dengan komputer kita dapat membuat dokumen, surat menyurat, dan perhitungan data. Ya, jadi masing-masing kegunaan tersebut dikemas dalam program yang berbeda. Ya, untuk masalah perhitungan data menggunakan program Microsoft Excel. Jadi jelas ya, artinya Microsoft Excel ini adalah perhitungan data untuk menghitung data secara komputerisasi ya. Jadi kita mengenal Microsoft ini apa sih maksudnya, apa sih artinya Microsoft Excel itu. Jadi ini kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya definisi dari Microsoft Excel ya. Microsoft Excel adalah aplikasi untuk mengolah data secara otomatis. Nah, jelas ya. Jadi apa sih Pak Microsoft Excel itu? Microsoft itu adalah aplikasi untuk mengolah data secara otomatis. Lalu pengolahan data dapat berupa perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel, pembuatan grafis, dan manajemen. Ya, lalu manajemen data ya. Lalu Microsoft Excel itu termasuk satu paket ya. Microsoft Excel itu termasuk satu paket dari Microsoft Office ya. Jadi tadi Microsoft Office itu terdiri dari beberapa. Yang pertama tadi Microsoft Word, yang itu minggu lalu kita sudah bahas Microsoft Word. Lalu selanjutnya kita masuk ke Microsoft Excel. Nah, itu Microsoft Excel itu termasuk salah satu dari Microsoft Office. Nanti untuk selanjutnya mungkin ada Microsoft PowerPoint seperti itu ya. Jadi selain penggunaan angka, yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah perangkat lunak
ini dapat digunakan untuk menganalisa data serta pengolahan dokumen, pembuatan database, dan pembuatan grafik. Ya, jelas ya definisi dari Microsoft Excel ya. Nah, silakan kamu perhatikan lagi. Selanjutnya itu adalah menu-menu. Gimana sih Pak tampilan menu Microsoft Excel itu? Ya, ini adalah menu pada Microsoft Excel ya. Bisa kamu, ini adalah tampilan dasarnya. Kamu buka Microsoft Excel tuh, lalu ini akan ada tampilan dari Microsoft Excel ya. Jadi ini adalah nomor 1 dan nomor 2. Ini apa sih Pak? Itu tampilan-tampilannya itu saya nggak ngerti. Oke, ini adalah penjelasan dari tampilan gambar yang ada tadi ya. Berdasarkan gambar yang di atas tadi terdapat beberapa bagian Microsoft Excel. Ya, yaitu yang pertama adalah Ribbon Tab. Ribbon Tab merupakan sebuah toolbar yang terdiri dari beberapa perintah atau file, home, insert, dan lainnya, di mana perintah tersebut telah dikelompokkan sesuai fungsinya. Lalu yang kedua, Groups adalah bagian yang berisi sekumpulan tombol perintah yang terletak di bawah tab. Lalu yang ketiga, Quick Access Toolbar merupakan toolbar yang berisi perintah secara tepat. Lalu yang keempat itu di dalam toolbar itu juga mempunyai ada save, undo, dan redo ya. Akan tetapi dapat digunakan tambahkan perintah lain yang sering kita gunakan untuk mempercepat aksesnya. Selanjutnya ada tombol dialog yang terdiri dan terletak di sebelah kanan Groups dan berfungsi untuk membuka kotak dialog ya. Lalu yang kelima, tombol minimize, maximize, close untuk memperkecil, memperbesar, menutup tampilan worksheet dokumen Excel. Lalu yang keenam, tab sheet merupakan tempat yang menampung nama-nama dari sheet dalam Excel dan merupakan lembar kerja yang digunakan untuk menampung dan mengolah data. Selanjutnya adalah navigasi sheet, merupakan tombol perintah yang berfungsi untuk berpindah antara sheet yang sedang aktif. Lalu yang selanjutnya, zoom level adalah tombol perintah yang mengatur besar kecilnya tampilan lembar kerja. Ya, jadi worksheet itu ada atau lembar kerja pada Microsoft itu ada sebuah spreadsheet yang berisi sel-sel terdiri dari baris dan kolom. Ya, jelas ya. Kita masuk ke bagian B, rumus dan logika fungsi pada Microsoft Excel. Ya, Pak, kok ada rumus-rumus sih Pak? Iya, di Excel itu kita punya rumus. Jadi tidak semua rumus itu bisa kamu masukkan di Excel. Itu ada memang sudah ketentuan dari Excel-nya ya. Seperti apa sih Pak kayak rumus itu? Oke. Seperti yang kita ketahui, Microsoft Excel digunakan dalam perhitungan data atau pengelompokan angka. Tentu tidak langsung dapat melakukan perhitungan tersebut, melainkan harus ada rumusan atau logika yang kita tulis. Jadi, di dalam Excel ini kita harus pakai logika ya, rumusan atau logika ya. Jadi, logika kita harus main barengan dengan rumus yang dari Excel ya. Jadi, apa bedanya dari rumusan berikut? Baik, kita akan kumpas lagi. Ya, yang pertama itu ada pengguna rumus sum. Ya, yang pertama ada pengguna rumus sum. Rumus sum adalah rumus utama yang harus dikuasai untuk digunakan di perkantoran. Fungsi sum adalah untuk menjumlahkan data serta menambahkan data. Ya, jadi jika pada penjumlahan biasa kita perlu mengetikkannya pada setiap kolom, tapi jika menggunakan sum kita hanya perlu memblok data yang kita jumlahkan ya. Ini adalah rumus dari sum, sama dengan sum tanda kurung kolom awal bagi kolom akhir. Jelas ya. Ini adalah rumus dari sum. Contoh, kita mempunyai dua nilai pada kolom nilai. Pada dua kolom. Nilai A pada kolom A1 bernilai 29 dan nilai B pada kolom B1 bernilai 43. Jika kedua nilai dijumlahkan dan hasilnya ditulis pada kolom C1,
Berapa nilai akhir pada bagian penulisan rumus dalam Microsoft Excel? Jawab A1 sama dengan 29, B1 sama dengan 243 ya. Ini adalah secara otomatis ke komputerisasinya. Oke, untuk menjawabnya itu ini sudah Bapak buat ya. Jadi ini adalah kolom A1. A1-nya ini adalah kolom B1 ya. Jadi 29 tambah 43 itu adalah dimasukkan ke rumus, maka hasilnya 72 ya. Jelas ya, ini rumusnya masuk, Bapak masukkan sum kolom awal itu ada kolomnya itu A1, ini kolom awal, lalu kolom akhir 43, jelas ya, di B1 ya. Kurung baru enter, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah pengguna rumus sum untuk menjumlahkan atau menambahkan di dalam aplikasi Excel ya. Jadi rumus sum ini sangat simpel sekali untuk kita menghitungkan suatu data untuk menjumlah ya. Lalu selanjutnya lagi ada bagian B. Perhatikan tabel, ini ada tabel ya. Ada tabel kasus ya, itu ada jumlah mobil. Ini jumlah mobil Pajero, Avanza, serta Xenia. Artinya di sini adalah jumlah mobil Xenia ya. Berapa jumlah mobil yang dimiliki dari masing-masing penjual? Jelas. Jika dihitung menggunakan Excel, maka seperti gambar di bawah ya. Yaitu ini Excelnya ya. Ini Raya memiliki 23, 4, 3 sesuai dengan tabel ya. Kamu perhatikan ini. Lalu kita masukkan rumus. Kita masukkan rumus yang tadi sum kolom awal dibagi kolom akhir ya. Jadi kita masukkan dan jelas ya. Ini adalah kolom awalnya itu B2, ini dia B2, lalu dibagi dengan kolom akhir. Kolom akhirnya adalah D2 ya, D2, maka hasilnya 30. Begitu juga untuk selanjutnya, kamu tinggal tarik aja. Tarik, maka hasilnya dapat hasil seperti yang di bawah ini. Jadi ini adalah rumus sederhana pada Microsoft pada pengguna rumus sum ya. Jadi tolong diperhatikan lagi supaya untuk dipahami. Selanjutnya ada pengguna rumus max dan min. Pak, gimana lagi sih Pak pengguna itu max dan min itu? Max adalah rumusan pada maksimal dan minimal ya. Max adalah rumus dalam Microsoft Excel yang digunakan mencari nilai tertinggi dari data. Oke, ini kita satu-satu kita bahas dulu. Kita bahas yang max dulu ya. Max adalah rumus dalam Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari data. Rumus dari max adalah kolom awal dibagi kolom akhir. Jelas ya. Pada contoh ini rumus max adalah kamu lihat di sini sebuah kelompok belajar terdiri dari 5 anak, yaitu Nanda, Nita, Anto, Salsa, dan Vera. Jika nilai dalam mata pelajaran matematika dari masing-masing anak adalah 7885, 9664, dan 77, siapa yang memperoleh nilai tertinggi dari mata pelajaran matematika? Jawab. Nilai tertinggi dapat dihitung dengan Microsoft Excel dengan rumus max dan hanya hasilnya seperti gambar di samping. Ya, ini adalah tampilan setelah kita masukkan sesuai dengan contoh yang Bapak buat ya. Itu ada Nanda 78, Nita 85, Anto 96, Salsa 64, Vera 77. Jelas ya, sesuai dengan soal ya. Jadi kita masukkan nilai tertinggi di rumus dengan menggunakan sama dengan max. Di sini Bapak buat max buka kurung B2. Kolom awalnya adalah B2. Nah, kamu masukkan B2, lalu buat klik tanda bagi, lalu masukkan kolom akhir. Kolom akhir adalah B6. Nah, makanya hasilnya adalah 96 ya. Nah, ini adalah angka paling tertinggi pada mata pelajaran matematika. Ini adalah penggunaan rumus max, ya, artinya maksimal. Selanjutnya kita masuk ke min, artinya minimal ya. Min adalah atau minimal adalah kebalikan dari fungsi max. Jika max digunakan untuk mencari nilai tertinggi, maka min digunakan untuk mencari nilai terendah ya. Rumusnya adalah
min sama dengan kolom awal dibagi kolom akhir. Sama ya dengan tadi max itu, cuman bedanya untuk di max di depannya itu kita buat max, lalu untuk yang min adalah min ya. Jadi kita tinggal rubah. Jadi jika dilihat dari soal di atas, maka nilai terendah dari kelima anak tersebut adalah, ya ini adalah sistem Excel-nya, yaitu adalah sama dengan min, B2 sama dengan min, ini adalah rumus ya, jelas ya, ini adalah rumus yang Bapak masukkan, min B2, ini dia kolom B2, oke, dibagi B6 ya, oke ya. Jadi hasilnya adalah 64 ya. Jadi ini adalah jawabannya adalah 64 untuk nilai tertinggi pada kasus ini. Selanjutnya penggunaan rumus count. Count digunakan untuk menghitung jumlah data, berbeda dengan sum. Ketika menghitung nilai dari jumlah data, count menghitung jumlah data. Ya, jelas ya. Jadi fungsinya rumusnya itu rumus count itu adalah sama dengan count buka kurung kolom awal dibagi kolom akhir tutup kurung ya. Contohnya, diketahui daftar absensi pada les komputer jika hadir ditulis dengan angka 1 dan tidak hadir ditulis angka kurang ya, minus ya. Ya, ini adalah contoh tabelnya. Senin, Selasa, perhatikan contoh tabelnya. Berdasarkan tabel di atas, berapa jumlah kehadiran masing-masing anak pada les komputer ya. Sistem komputerisasinya ini sudah Bapak buat di Excel. Ya, jelas ya, ini satu sesuai dengan kolom. Lalu kita memasukkan rumus yang ada pada jumlah hadir ya. Masukkan rumus yaitu sama dengan count kolom awal berarti C3 ya. Kolom awal berarti C3. Masukkan C3 dibagi G3. G dan G3 ini dia ya. Oke. Hasilnya adalah 2 ya. Jadi benar Tata mendapat 2 kehadiran di dalam 1 minggu itu ya. Jadi kamu tarik lagi maka hasilnya akan mendapat 3 dan 3 ya. Ini adalah menggunakan rumus count ya. Perhatikan rumusnya dan perhatikan soalnya, lalu lihat secara Excel-nya, maka kamu akan mendapat jawaban dari hasil yang sudah diperoleh. Selanjutnya pengguna rumus average. Average digunakan untuk menampilkan nilai rata-rata dari suatu rank. Rumus average adalah sama dengan average atau bagi rank ya. Contohnya, perhatikan contoh ya, ini ada contoh, hitunglah nilai rata-rata dari nilai dalam tabel berikut. Jika dilakukan perhitungan dengan Excel dan menggunakan rumus average, maka nilai rata-rata dia adalah 81. Nah, untuk di Excel-nya ya seperti ini, tampilan di Excel-nya kayak gini, ada nama, ada nilai sesuai dengan tabel contoh yang di Bapak buat ya. Artinya ini dia ya. Jadi untuk average ini adalah rumus sama dengan Bapak langsung tampilkan rumusnya di rata-rata. Rata-rata Bapak masukkan itu sama dengan average C3 dibagi D3 hasilnya 81. Nah, jadi di range satunya dirata-ratakan ya. Jadi kamu hasilnya dari 76 ke 86 itu hasilnya rata-ratanya 81 menggunakan rumus Excel ya. Jadi kamu tarik aja ke bawah, maka hasilnya akan dapat 72 dan 81 ya. Average itu adalah untuk menampilkan nilai rata-rata dari suatu range ya. Jelas ya. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi logika tunggal. Fungsi logika merupakan sebuah fungsi yang digunakan syarat tertentu. Nah, jadi ini lebih detail lagi. Fungsi logika tunggalnya lebih detail lagi dari yang keempat yang sudah kita ajari tadi, yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Ini lebih ke logika ya. Jadi rumus fungsi logika tunggal itu rumusnya adalah sama dengan if logika teks value if true. Silakan perhatikan rumusnya ini
Nah, boleh dibaca. Lalu ada contoh, ada kasus. Ya. Contoh yang pertama, A. Diketahui tabel nilai akhir siswa mata pelajaran sistem komputer. Siswa akan dinyatakan lulus jika nilai rata-rata di atas 70 dan dinyatakan tidak lulus jika rata-rata di bawah 70. Tentukan siswa yang tidak lulus dan tidak lulus. Ya. Ini adalah soal dari tabel yang di atas ini adalah ini merupakan soal dari contoh tabelnya yang Bapak buat. Ini 86, 68, rata-rata 7, 60, 78, rata-rata 7. Ini kamu harus ngerjakan dulu seperti ini ya. Lalu kita buat keterangan lulus, tidak lulus, dan lulus ya. Untuk contoh yang pertama ini jawabannya adalah yang ini. Nah, di keterangan lulus Bapak sudah buat rumus sudah jelas ya. Bapak buat rumus sama dengan if E3 udah jelas ya, E3 lebih besar dari 70. Nah, dibuat keterangannya tanda petik lulus dan tanda petik titik koma titik tanda petik tidak lulus titik buka kurung lagi tutup kurung. Jadi hasilnya tidak lulus. Jadi tolong diperhatikan secara detail rumus dari yang Bapak masukkan ini ya. Seperti ini. Ini dia adalah yang sudah Bapak kerjain. Lalu hasilnya adalah lulus karena dia lebih besar, karena dinyatakan lebih besar dari 70 ya kan, makanya dinyatakan dia lulus. Oke. Lalu untuk selanjutnya kamu tinggal narik ke bawah, maka hasilnya adalah tidak lulus dan lulus. Kenapa tidak lulus? Karena rata-rata yang dia capai itu di bawah 70, makanya dia tidak lulus. Hasilnya seperti itu ya. Selanjutnya kasus yang kedua, pada tes penerimaan karyawan terdapat 5 orang yang menjalani tes, yaitu ABC, A, B, C, D, dan E dengan nilai rata-rata yaitu 67, 85, 63, 76 dan 84 ya. Silakan perhatikan contohnya. Untuk penyelesaiannya ini adalah rumus Excel-nya. Di dalam Excel Bapak sudah buat nilai 67, 68, 63, 76 dan 84 ya. Jadi untuk rumusnya adalah jelas ya. Kamu buat keterangan, lalu di bawahnya itu kamu masukkan rumus sesuai dengan yang ada di atas tadi. Masukkan if sama dengan B2. If sama dengan if buka kurung B2 ya, jelas ya B2. Lalu lebih besar 75 titik koma tanda petik diterima tanda petik titik koma tanda petik tidak diterima tanda petik tutup kurung. Tinggal enter, maka hasilnya adalah tidak diterima karena dia harus lebih besar dari 75, maka dia secara komputerisasi dia secara otomatis tidak diterima ya. Jadi jelas, kamu tinggal tarik aja ke bawah, maka hasilnya adalah diterima, tidak diterima, diterima, dan diterima. Ini adalah fungsi pengguna fungsi logika tunggal ya. Jelas, tolong dipahami tentang rumus-rumusnya. Dan silakan kamu praktekkan, silakan kamu coba-coba di rumah. Bagi yang sudah ada komputer di rumah atau laptop di rumah, silakan dicoba-coba rumus yang ini ya. Selanjutnya adalah penggunaan fungsi logika majemuk ya. Fungsi logika majemuk di tunggal digunakan untuk memilih dari 2 pilihan, maka fungsi logika majemuk digunakan untuk memilih lebih dari 2 pilihan. Ya, rumusnya seperti ini. Silahkan dilihat rumusnya ada di sini. If sama buka kurung logika tes 1. Selanjutnya, lalu ada kasus contoh. Dalam penerimaan siswa baru disebut sekolah memiliki 3 jurusan. Siswa akan diterima di jurusan IPA dan nilai rata-rata 80, IPS rata-rata 75, dan nilai rata-rata kurang dari 70 itu jurusan bahasa Indonesia, seperti tabel yang di bawah ini ya. Untuk penyelesaiannya, silakan masukkan rumus. Kamu buat Excel dalam bentuk kayak gini sesuai dengan format ini. Lalu kamu buat keterangan. Di keterangan kamu masukkan rumus sesuai dengan yang Bapak arahkan.
Masukkan rumus if sama dengan E3. E3 kolom ketiga ya. Ya, lebih besar sama dengan 80. Maka tanda kurung dia masuk IPA. Lalu lebih masuk jika E3 ini dia E3. Oke. Jika E3 lebih besar 75 maka IPS selanjutnya dan bahasa ya. Jadi perhatikan ya, kamu perhatikan rumus ini yang ada di komputer di Excel lalu kamu enter ya. Maka hasilnya adalah IPA. Nah, kamu tarik aja maka akan mendapat jawabannya menjadi bahasa dan IPS. Ini adalah merupakan tampilan pengguna fungsi logika majemuk. Ya, mungkin sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini tentang bab 4 perangkat lunak mengolah angka. Jadi baiklah anak didik kami, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Bapak harapkan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat diterapkan dan dicoba di rumah, dan Bapak harapkan silahkan dicoba-coba di rumah. Bagi yang punya komputer atau laptop boleh dicoba dulu di rumah sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan. Nanti suatu saat kita akan mempraktekkan ini. Semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Baik, sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih dan selamat pagi.